Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Hayati dengan NIM 1830105044, Tadris Matematika 5B akan mempresentasikan materi yaitu model penugasan menggunakan metode Hungarian untuk masalah khusus atau jumlah objek berbeda dengan jumlah tugas. Langsung saja ke materinya, yaitu model penugasan metode Hungarian. Masalah penugasan atau yang biasa disebut dengan assignment problem, seperti juga masalah transportasi, merupakan suatu kasus khusus yang ditemui dalam pemrograman linear. Dalam masalah penugasan ini, kita akan mendelegasikan sejumlah tugas kepada sejumlah penerima tugas dalam basis satu-satu. Jadi pada masalah penugasan ini diasumsikan bahwa jumlah assignment sama dengan jumlah assignee. Jadi data pokok pertama yang harus dimiliki dalam menyelesaikan suatu masalah penugasan adalah jumlah tugas dan jumlah penerima tugas. Lalu, selain data jumlah assignee dan jumlah assignment yang terlibat, data lain yang biasa diperlukan adalah besar kerugian yang ditimbulkan atau besar keuntungan yang didapatkan oleh setiap assignee atau penerima tugas dalam menyelesaikan setiap tugas. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam menyelesaikan masalah ini adalah berusaha untuk menjadwalkan setiap penerima tugas pada suatu tugas sedemikian rupa sehingga kerugian yang ditimbulkan minimal atau keuntungan yang didapatkan maksimal. Adapun yang dimaksud dengan kerugian dalam masalah ini adalah mengenai biaya dan waktu, sedangkan yang termasuk dalam keuntungan diantaranya adalah pendapatan, laba, dan nilai kemenangan. Assignment problem ini juga suatu masalah mengenai pengaturan pada individu atau objek untuk melaksanakan tugas atau kegiatan, sehingga dengan demikian biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan penugasan tersebut dapat diminimalkan sebisa mungkin. Lalu, adapun masalah penugasan di sini terbagi atas dua, yaitu minimalisasi dan maksimalisasi. Adapun minimalisasi yaitu pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh biaya total minimum. Untuk maksimalisasi yaitu pengalokasian tugas kepada sumber daya sehingga diperoleh keuntungan yang maksimum. Adapun di sini persyaratan metode Hungarian. Pertama, jumlah kolom atau sumber daya harus sama dengan jumlah baris atau tugas yang harus diselesaikan. Yang kedua, setiap sumber daya hanya dapat mengerjakan satu tugas. Yang ketiga, apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dummy worker atau dummy job. Lalu, langkah-langkah metode Hungarian untuk kasus khusus atau kasus tidak normal, yaitu bila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka di dalam tabel penugasan perlu ditambahkan variabel dummy yang nilainya 0. Lalu apa sih fungsi variabel dummy tersebut? Fungsi variabel dummy yaitu dummy ini ada untuk menyeimbangkan antara banyaknya tugas dengan banyaknya penerima tugas. Lalu, apabila penerima tugas mendapatkan pekerjaan dummy, berarti dapat diasumsikan bahwa penerima tugas tersebut menganggur. Yang terakhir, apabila tugas tersebut diberikan kepada dummy, diasumsikan pekerjaan itu tidak ada yang mengerjakan. Untuk dapat menerapkan metode Hungarian, jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan jumlah tugas yang diselesaikan. Selain itu, setiap sumber harus ditugaskan hanya untuk satu tugas.
Metode penugasan merupakan metode untuk menentukan alokasi sumber daya ke suatu tugas tertentu secara satu persatu. Baiklah, di sini ada contoh soal. Seorang kepala tukang mendapat proyek sebuah rumah. Target proyek ini selesai 6 bulan. Pekerja yang dibutuhkan adalah sebagai tukang kayu, tukang cat, pembantu tukang, tukang bangunan. Kepala tukang kesulitan dalam memilih para pekerja, karena semua pekerja memiliki keahlian yang tidak jauh berbeda. Tarif atau permintaan ongkos atau sama lain tidak juga jauh berbeda. Dalam hal ini, kepala tukang ingin meminimalkan biaya yang keluar untuk ongkos para pekerja agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Adapun para pekerja yang mengajukan diri sebagai pekerja dalam proyek tersebut, beserta ongkos yang mereka inginkan tertera dalam tabel berikut. Nah, ini dia tabel ongkos pekerjanya. Untuk Tony, jika dia jadi tukang kayu, tarifnya 70.000, jika jadi tukang cat 45.000, dan jika jadi pembantu tukang 60.000, dan jadi tukang bangunan 60.000. Tono, jika ia menjadi tukang kayu, ongkosnya 85.000, tukang cat 60.000, pembantu tukang 65.000, tukang bangunan 50.000, dan begitu seterusnya. Tarifnya bisa dilihat dalam tabel berikut. Lalu, untuk langkah penyelesaiannya, kita bisa mengidentifikasi masalahnya dahulu. Setelah kita mengidentifikasi, kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah pekerjaan dengan pekerja tidak sama, berarti kasus ini tidak normal. Nah, kasus ini bisa kita cari dengan menggunakan metode Hungarian untuk kasus khusus. Lalu, karena tidak sama, maka perlu adanya variabel dummy di kolom pekerja agar seimbang. Yang ketiga, yang dicari adalah biaya optimum, berarti kasus ini masuk ke kasus minimalisasi. Maka tabel penugasannya pun menjadi berikut. Nah, seperti ini dia tampilan tabel berikutnya. Tabelnya sama aja seperti tabel sebelumnya. Hanya saja kita menambahkan tabel dummy di sini agar untuk menyeimbangkan antara penerima tugas dan tugasnya. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu setelah menambahkan tabel dummy, kita mencari nilai terkecil. Karena di setiap baris sudah memiliki angka 0 yang berasal dari dummy, maka yang harus dicari adalah nilai terkecil pada kolom lainnya. Jika sudah ketemu, lalu kita kurangi dengan nilai lain pada kolom tersebut. Contohnya saja, pada kolom Tony ini, nilai terkecilnya yaitu kan ada 70, 45, 60, dan 60. Nilai terkecil itu yaitu 45. Maka 70 kurang 45, 45 kurang 45, 60 kurang 45, dan 60 kurang 45. Begitu juga dengan Tono. Kita lihat kolom terkecilnya yaitu 50. Maka 85 kurang 50, 60 kurang 50, dan 65 kurang 50. Dan Toto nilai terkecilnya juga 50. Nah, 50 kurang 50, 55 kurang 50, 70 kurang 50, dan 55 kurang 50. Langkah ini kita lakukan agar kita mendapatkan nilai 0. Nah, jika sudah kita kurang-kurangkan seperti langkah pertama tadi, maka didapatlah tabel seperti ini. Untuk tiap baris dan kolomnya kan sudah memiliki nilai 0. Jadi, kita bisa coret. Misalnya kan pada tukang kayu itu 0-nya ada 2. Berarti bisa kita coret baris tukang kayu itu. Tukang cat juga 0-nya ada 2, bisa kita coret. Tukang bangunan ada 2, bisa kita coret, dan kolom dummy kita coret juga.
Jadi yang tersisa yaitu 15, 15, dan 20. Untuk langkah selanjutnya yaitu untuk menentukan alokasi pekerjaannya. Karena di sini yang angka 0 itu kan kalau di kolom Tony itu tukang cat, berarti otomatis Tony sebagai tukang cat. Tono 0-nya di tukang bangunan, berarti Tono sebagai tukang bangunan, Toto sebagai tukang kayu, dan Dami sebagai pembantu tukang. Nah, untuk menentukan tarifnya, setelah kita tahu jumlah pekerjaan atau nama pekerja dengan pekerjaan yang cocok, maka kita tentukanlah tarifnya. Tarifnya ini kita dapatkan dari tabel kita yang pertama tadi, yaitu kita ambil nilai yang terkecil. Lalu Toto 50, Tony 45, Dami 0, dan Tono 50. Jadi total ongkos pekerja yang harus dikeluarkan kepada tukang sebesar 145.000. Dan mengenai pekerjaan pembantu tukang ditugaskan kepada Dami dan diasumsikan tidak ada yang mengerjakannya. Baiklah kawan-kawan, ini soal untuk kita kerjakan. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.